adalah lulusan PPG yang belum mengajar. Ini nomor 4. Keseluruhan peserta itu harus melakukan pendaftaran serentak pada saat pendaftaran dibuka nanti, pada akhir Mei ini. Pendaftaran serentak seluruhnya harus mendaftar di sini, dan verifikasi berkas seperti kami sampaikan tadi itu akan dilakukan oleh Kemendikbud, ya, by system. Kemudian siapa yang boleh ikut tes pertama? Ini tidak seluruh peserta dari 1, 2, 3, 4 ini boleh ikut, Bapak Ibu sekalian, mohon menjadi perhatian. Yang boleh ikut di tes pertama hanya peserta 1 dan 2, yakni honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri terlebih dahulu. Ya. Yang bersangkutan harus melamar di instansinya yang menjadi kewenangan. Artinya kalau yang bersangkutan guru PAUD, TK, SD, SMP, maka harus mendaftar di kabupaten kota yang sama. Sedangkan kalau guru SMA, SMK, dan SLB harus mendaftar di provinsi yang sama. Ya, jadi kewenangannya itu di mana? Dia harus mendaftar di situ, tidak boleh mendaftar di instansi di luar kewenangannya. Kemudian yang kedua, jika kemudian formasi yang sudah ditetapkan itu tersedia di sekolah itu, dan serdik, sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan itu sesuai, maka harus melamar di formasi tersebut. Jadi tidak keluar sekolah dulu, dia harus melamar tetap di formasi yang sudah selama ini dia mengajar, seperti itu, dengan catatan serdiknya sesuai atau kualifikasi pendidikannya sudah sesuai. Kemudian bagaimana kalau formasinya tidak tersedia atau serdiknya atau kualifikasinya tidak sesuai? Maka yang bersangkutan bisa mencari formasi lain, tapi masih dalam instansi yang sama. Gitu. Jadi kalau guru PAUD, TK, SD, SMP itu masih bisa mencari di formasi di kabupaten kota yang sama, tapi tidak boleh di kabupaten kota yang lainnya. Demikian juga guru SMA dan SMK, SLB masih bisa mendaftar di provinsi yang sama. Itu tes pertama. Kemudian tes pertama akan dilanjutkan ke tes kedua. Siapa yang boleh ikut, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah peserta 1 dan 2, guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama. Sekali lagi, yang tidak lulus tes pertama itu bisa mengikuti tes kedua. Namun demikian di sini sudah ada tambahan lagi peserta lainnya. Siapa itu? Yakni nomor urut 3 dan 4, yaitu guru di sekolah swasta nomor urut 3 dan lulusan PPG nomor urut 4. Ya. Khusus untuk peserta yang tidak lulus tes pertama tadi, peserta bisa memilih kembali formasi di instansinya, masih sama, masih dalam instansi yang sama, yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ya, jadi dilihat dulu serdiknya sesuai, selesai, tapi kalau nggak sesuai, dilihat kualifikasinya. Kemudian peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Ya, tadi tidak boleh lintas instansi. Kemudian peserta 4 itu boleh melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, domisilinya. Jadi peserta yang lulusan PPG bisa melamar sesuai dengan domisilinya terlebih dahulu. Kemudian ada aturan lagi bahwa nanti seandainya ada seseorang yang telah lulus di tes pertama dan memenuhi passing grade tapi kalah formasi, maka yang bersangkutan bisa mengikuti di tes kedua dan nanti passing grade-nya akan dibandingkan mana yang lebih menguntungkan bagi dia, asalkan kedua-duanya lulus passing grade. Kemudian seandainya tes kedua tidak lolos juga, Bapak Ibu sekalian, tidak lolos juga, maka seluruh peserta baik 1, 2, 3 maupun 4 itu berhak mengikuti tes ketiga. Ya. Otomatis peserta akan memilih kembali formasi yang masih belum terisi, ya, kemudian harus sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ya. Dalam hal ini, seluruh peserta bisa melamar lintas instansi atau melamar ke instansi lainnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah tidak kita batasi lagi di kabupaten kota yang sama atau provinsi yang sama, tapi bisa lintas seluruh Indonesia nasional.
Gitu. Kemudian sama dengan ketentuan sebelumnya, apabila lulus PG di tes pertama lulus PG, tes kedua lulus PG tapi kalah formasi, dan di tes ketiga dia mau ikut lagi, nilainya bisa dibandingkan mana yang menguntungkan bagi dia. Gitu. Kemudian harapannya ini sudah terisi semuanya, tapi kita juga mengakomodasi adanya pengisian formasi yang kosong, tapi itu dilakukan setelah tes ketiga. Jadi setelah tes ketiga nanti formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti daftar ranking penilaian sekolah akan dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk menentukan mereka yang berhak untuk mengisi kekosongan formasi tersebut. Saya kira untuk alur tahapan seleksi demikian, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya